Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Rasidah, NIM 203200253. Saya dari kelas PKIPI. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas akhir psikologi. Di sini saya akan mengambil materi tentang motivasi. Adapun subtema yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian motivasi, yang kedua jenis-jenis motivasi, yang ketiga teori-teori motivasi, yang keempat hubungan kebutuhan manusia dengan motivasi, dan yang kelima tujuan motivasi. Langsung saja masuk materi yang pertama yaitu pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Ya, motivasi menurut dalam bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya dorongan atau daya tarik. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan sesuatu yang bermanfaat serta memiliki tujuan tertentu. Dorongan yang diberikan seseorang terhadap orang lain dan menyebabkan orang yang diberi motivasi itu menjadi lebih semangat dan giat dalam bekerja serta memiliki rasa antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Henry Shimamura. Menurut Henry Shimamura, pengertian motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Yang kedua yaitu menurut Robbins atau Coulter, pengertian motivasi adalah kerelaan melakukan usaha tingkat tinggi untuk mencapai tujuan organisasi, dipersyaratkan oleh kemampuan usaha tadi untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Yang ketiga yaitu Samsudin. Menurut Samsudin, pengertian motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok agar mereka dapat melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Subtema yang kedua yaitu jenis-jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri atau orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contohnya, seseorang bermotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai yang berprestasi. Subtema yang ketiga yaitu teori-teori motivasi. Yang pertama yaitu teori Maslow. Teori ini berpendapat bahwa suatu individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dengan tujuan agar dapat memenuhi segala kebutuhan. Biasanya seorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan utamanya. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, maka individu akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk memenuhi prioritas dalam hidupnya. Yang kedua yaitu teori keadilan. Adapun teori keadilan dicetuskan oleh Adam Smith, di mana beliau mengemukakan bahwa teori ini terdiri dari 4 komponen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, outcome adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan seperti upah, bonus, maupun promosi dari segi jabatan, sehingga individu akan termotivasi untuk mendapatkan outcome tersebut. Yang kedua yaitu input adalah suatu penghargaan yang diperoleh sebagai penunjang kinerjanya. Yang ketiga,
yaitu equity in equity adalah perbandingan antara input dan outcome, yang ini karyawan satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu comparison person adalah kesempatan suatu individu menjadi seorang karyawan dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Yang ketiga yaitu teori harapan. Teori harapan adalah teori yang dikembangkan berdasarkan harapan-harapan untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan, sehingga seseorang akan lebih semangat untuk bekerja keras dalam bekerja maupun hal lain demi mewujudkan tujuan tersebut. Yang keempat yaitu teori motivasi prestasi. Pencetus teori ini adalah Lucy Blume, yakni setiap individu pasti memiliki energi potensial yang dimiliki. Energi potensial tersebut dapat dikeluarkan dari dalam diri seseorang berdasarkan besarnya dorongan atau pengaruh yang ada dalam dirinya, sehingga energi tersebut dapat menghasilkan harapan, prestasi, juga keberhasilan dalam menjalani pekerjaannya. Subtema yang keempat adalah hubungan kebutuhan manusia dengan motivasi. Dalam setiap perbuatan manusia pasti mempunyai tujuan tertentu dan berdasarkan motivasi tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan sebuah motivasi. Motivasi inilah yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada manusia untuk bertingkah laku, mencapai tujuan yang dapat memberikan kepuasan apabila berhasil dicapai. Memang sulit untuk mengetahui motivasi pada diri sendiri secara langsung, namun motivasi pada diri seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya. Tingkah laku yang memenuhi kebutuhan cenderung untuk diulangi apabila kebutuhan itu ditumbuhkan. Tingkah laku yang mencapai ke arah tercapainya tujuan menjadi semakin kuat, yakni bila mana seseorang dimotivasi lagi dengan cara yang sama, maka tingkah laku itu terjadi lagi. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sering menghadapi tingkah laku kelas yang tidak dapat diterangkan dan sulit diatasi karena tingkah laku tersebut terlalu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam situasi yang agak memberikan reward bagi seorang anak, kecenderungan tingkah laku dapat dipelajari. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak, misalnya dengan memberi pujian atau penghargaan lainnya. Misalnya, anak yang selalu berbicara di kelas sering mengganggu ketenangan kelas, barangkali berusaha memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Bila tingkah lakunya menarik perhatian, maka kemarahan dan teguran dari guru sangat berpengaruh. Subtema yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan motivasi. Yang pertama yaitu untuk menentukan arah langkah. Dengan adanya motivasi kita dapat menentukan langkah hidup yang lebih baik itu dari segi cita-cita yang akan dicapai maupun prestasi yang diinginkan dan segala sesuatu yang ingin dicapai. Motivasi ini dapat menggerakkan diri agar dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Dengan demikian motivasi mampu merubah hidup dan menentukan kesuksesan. Yang kedua yaitu untuk menentukan keputusan tindakan. Motivasi dapat menentukan keputusan dalam berbagai tindakan, karena suatu tindakan pasti akan memiliki resiko yang baik buruk maupun baik. Jadi kembangkan motivasi yang baik agar memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu untuk memilih perbuatan. Kita dapat memilah perbuatan mana yang mestinya dilakukan dan mana yang tidak, sehingga tidak berpeluang mendapatkan resiko yang kurang baik. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.